Orang yang putih pengen coklat, yang coklat pengen putih, ya kan? Namanya orang nggak puas sebenarnya. Iya betul. Sebenarnya untuk prosedur seperti itu sampai saat ini sih belum diakui secara medis gitu ya, secara ilmiah. Akhirnya ketemu dengan dokter Ina Kejana ya, dokter Gaby Sherlyn masih di dalam. Tapi nggak apa, kita langsung aja nanya-nanya mengenai pertanyaan yang sering ditanya oleh netizen di DM Instagram atau di YouTube. Untung ada dokter Jane, jadi aku bisa tanya dia. Dokter Jane ini seorang dokter spesialis kulit dan kelamin dan juga mendalami mengenai bidang laser, juga mengenai bedah kulit ya, di Siriraj Hospital di Thailand, Bangkok. Luar biasa loh. Bisa bahasa Thailand? Apa coba? Tom yum ko. Tom yum aku juga bisa. Tom yum mah makanan. Apa lagi ya? Pad Thai. Pad Thai ya. Kayaknya yang dipelajari makanan aja nih bahasa Thailandnya ya. Bisa dong. Nitnoy. Apa tuh nitnoy? Sawadika. Apa Nitnoy tuh itu artinya? sedikit. Oh, Dikit gitu. aja ya. Bisa survival language bisa. Bisa ya. Oke. Tapi kali ini kita mau nanya hal yang di luar mengenai Thailand tadi ya, makanan-makanan itu. Gimana kalau saya jawabnya pakai bahasa Thai? Memang sih pas banget karena penonton YouTube ini memang kebanyakan orang Thailand. Oh gitu. Dan tadi kita ngomong Indonesia padahal. So jadi gini, ini pertanyaan yang paling banyak mengenai kulit ya. Jadi orang Indonesia itu suka nanya mengenai ini. Gimana cara mutihin kulit dan gimana cara tanning kulit? Aneh ya. Jadi gini, orang yang putih pengen coklat, yang coklat pengen putih, ya kan? Namanya orang nggak puas sebenarnya. Iya betul. Oke, dijawab aja sekarang. Jadi yang coklat gimana caranya supaya bikin putih? I can relate to that very much karena saya termasuk yang tipe kulitnya warnanya putih dan pengen coklat gitu. Oke, jadi gimana tuh? Jadi gini ceritanya. Kalau misalnya dokter kan sering denger ya, misalnya orang mau putih terus udah gitu ada yang injeksi, suntik gitu ya. Sebenarnya untuk prosedur seperti itu sampai saat ini sih belum diakui secara ilmiah medis gitu ya, secara ilmiah. Tapi memang untuk memutihkan kulit sebenarnya secara umum untuk tindakan medis itu belum ada yang FDA, belum ada yang diakui gitu ya. Namun beberapa yang beredar itu sebenarnya mengandalkan misalnya enzim-enzim atau antioksidan tertentu yang memang berperan dalam melanogenesis atau pembentukan pigmen pada kulit. Jadi secara umum mungkin kalau misalnya mau aman bisa minum suplemen yang memang ada antioksidannya gitu ya. Jadi membantu untuk merubah pembentukan pigmen dari yang warnanya gelap menjadi lebih cerah gitu. Langsung aja aku tanya nih ya, berhubungan sama oksidan soalnya. Kalau orang merokok atau di tengah-tengah orang yang suka ngerokok, asap rokok itu bisa berkontribusi nggak akan kekusaman kulit? Oh iya, itu jelas, itu pasti akan berkontribusi terhadap kekusaman kulit. Karena memang antioksidan itu satu, dia itu kan kalau misalnya radikal bebas itu tuh akan memecah kolagen lebih cepat gitu. Dan kalau misalnya kolagen terpecah, pasti kulit akan kehilangan kekenyalannya gitu. Jadi cepet keriput Jadi maksudnya kan? keriput, dan kalau misalnya kulitnya itu keriput, otomatis secara penampakan fisik pun akan tampak lebih kusam gitu. Jadi berarti kalau kulit mau bersih, lalu ya kalau memang ada di sekitarnya banyak asap rokok ya hindarilah ya, gitu. Ingat sekali lagi, yang merokok sih itu haknya mereka. Kita nggak bisa menahan orang yang merokok. Kalau mereka mau merokok ya haknya mereka, silakan aja. Jadi kalau kita aja patut menjaga diri. Kalau tahu banyak asap rokok ya berarti kita harus menghindar. Kalau memang pengen kulitnya jadi bersih dan putih ya, dan cemerlang gitu. Kayak dokter Jane cemerlang ya. Iya. Satu lagi sebenarnya ini mungkin sesuatu yang buat saya menarik karena kalau kan ada ya orang merawat kulit dengan cara salah satunya olahraga teratur gitu ya, supaya secara umum badannya lebih sehat, katanya kulit juga lebih sehat gitu. Tetapi sebenarnya kalau misalnya kita olahraga dan olahraganya justru berlebih, itu meningkatkan stres di dalam badan kita, sehingga radikal bebas itu akan justru tambah tinggi dok gitu kan. Pasti dokter itulah tahu yang ROS oxygen species. Karena saya pun mengalami gitu ya, saya kan dulu tuh gym freak banget gitu, kayak sehari tuh bisa 3 jam gitu ya. Ini kalau nggak cedera nih nggak akan berhenti sebenarnya, karena cedera aja. Ya begitu, jadi nah saya perhatiin banget nih,
kok kalau gue olahraga berlebih wajahnya tuh lebih kayak keriput gitu, lebih kayak apa sih, nggak lebih kayak tua deh gitu. Jadi kurang cabi gitu, kurang kenyal. Karena iya, enak kalau dijuit, imut gitu kan, harusnya kan agak kenyal dikit ya. Iya, jadi iya betul. Kalau nggak kenyal tuh jadi nggak imut, nggak bagus gitu. Oke. Jadi semua yang berlebihan memang tidak baik ya. Iya. Ini tapi tunggu dulu nih. Orang-orang yang mendengar ini ya mesti mengerti bahwa yang namanya olahraga berlebihan itu masih jauh sekali kalau kamu sekarang sukanya cuma nonton dan juga main-main HP aja kerjaannya. Ya itu artinya ini kalau orang yang berlebihan loh. Berlebihan itu berarti nggak berlaku untuk orang-orang yang sama sekali nggak olahraga sekarang ya. Masalahnya kadang-kadang orang takut banget, dok, olahraga berlebihan nggak aman ya buat jantung, katanya. Saya bilang iya, tapi sekarang kamu ngapain aja sih olahraga? Coba saya mau tanya, olahraganya ngapain aja coba? Nah itu kadang-kadang mereka yang nggak olahraga takut berlebihan, padahal nggak olahraga sama sekali. Nah kalau lain lagi tuh. Definisi olahraga berlebihnya saya adalah sehari olahraga 3 jam dan itu tuh yang kardio. 3 jam, lu ngapain aja coba? Yang nonton ini ya? Iya gitu ya, dan tiap hari gitu. Nah sekarang kebalikannya nih ya, kalau orang mau tetap kulit bagus, tetap olahraga kan berarti kan? Betul. Karena penampakan itu, kelihatan itu kulit cemerlang itu kan sebenarnya bagian dari keseluruhan kesehatan kita, ya kan? Terus ya kita balik lagi yang tadi, yang apa? Oh ya tadi memutihkan. Ada memutihkan. Sekarang ada yang, tadi kan memutihkan nih, mencemerlangkan. Nah sekarang kalau misalkan ada yang pengen lebih gelap, tanning gitu ya? Kalau misalnya tanning itu biasanya kita menggunakan bahan yang dioleskan ke kulit, kemudian begitu dia kena sinar dia akan merubah warna kulit atau pigmen. Nah itu adalah salah satu cara untuk menggelapkan warna kulit gitu. Nah ada lagi misalnya orang mungkin secara awam gitu nggak tahu tentang penggunaan si lotion tanning tersebut, akhirnya berjemur-jemur aja sendiri di bawah matahari. Gosong. Iya, jadi satu yang ada malah gosong, bukannya hitam. Ada tuh bisa luka bakar juga. Iya, luka bakar. Luka bakar. Iya, terus kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah bahwa sebenarnya memang secara ilmiah itu warna kulit manusia itu dibedakan menjadi 6 kelas gitu. Dan kalau misalnya memang tipe kulitnya itu tipe yang putih gitu ya, putih bule gitu ya, dan putih kuning Asia gitu, yang misalnya di daerah Jepang, Oriental gitu, justru meskipun terkena sinar matahari yang ada burn gitu, luka bakar, bukan menjadi tanning gitu. Jadi memang harus lihat juga tipe kulitnya gitu. Jadi seperti tipe kulit saya juga agak sulit menjadi kecoklatan. Ya, jadi kita harus hati-hati ya. Harus. Karena kalau kita berjemur aja, tadi juga orang yang berjemur dan kena terik matahari terus tuh meningkatkan risiko juga punya kanker kulit nanti ya. Kanker kulit juga ada. Jadi hati-hati. Jadi bahwa semua yang berlebihan tuh sebenarnya nggak bagus. Dan kita bersyukur aja dengan apa yang kita miliki deh. Nah, kalau yang sekarang nih boleh nih. Kalau sekarang gini, ini pertanyaan yang paling sering mengenai jerawat. Jerawat itu boleh dipencet apa enggak? Salah satu pertanyaan netizennya. Aku mau dokter kulit jawab biar yakin, coba nih. Kalau saya adalah aliran yang tidak memencet, meskipun kalau ada di wajah saya sendiri, saya suka gemas. Iya, karena gemas memang, imut ya. Iya. Terus apalagi gini, misalnya ya harus dilihat juga tipe kulit wajahnya. Ada orang yang tipe kulit wajahnya itu mudah menjadi scar. Jadi jerawat kecil sedikit dipencet terus dia jadi scar itu yang bopeng gitu loh, dok. Nah, iya. Jadi kalau kita mau mencet jerawat, terutama kalau misalnya merah-merah itu, kita tuh jadi menambah radang di kulitnya kita. Nah, kalau kulitnya itu sudah radang, pada saat penyembuhan nanti dia akan menjadi jaringan parut atau bopeng tersebut gitu. Jadi kalau buat saya untuk jerawat yang merah-merah, meradang itu ya sebaiknya jangan dipencet. Apalagi dipencet sendiri ya. Kalaupun misalnya dipencet, mungkin ada dengan cara tertentu dan dengan barang yang steril tentunya di perawatan profesional. Jadi bukan sendiri pakai kuku lagi, nggak cuci tangan lagi. Itu dia, itu bisa menjadi penyebaran bakteri juga. Itu lama-lama infeksi berat. Jadi udah tahu ya. Nah sekarang berikutnya, ini banyak soalnya nanya nih dokter Jane ya. Gimana rahasianya supaya muka seger terus? Gimana sih? Happy. Nomor satu adalah happy. Jadi kalau muka segar terus itu katanya kan kulit itu kan juga dipengaruhi karena gerakan otot di dalam wajah kan? Nah, maksudnya muka segar terus nih, mungkin pertanyaannya gini, gimana cara supaya kencang terus kali? Jadi untuk pertama saya akan membahasnya secara natural ya, jadi tanpa intervensi apapun. Bukan obat-obatan, bukan
suntik atau laser ya, kayak yang alami aja gimana? Ya alami. Jadi kalau misalnya mau mukanya segar terus, satu, tidur yang cukup. Tidur yang cukup itu bukan berarti misalnya tidur yang cukup 6 sampai 8 jam sehari, tapi tidurnya itu jam 2 pagi sampai jam 10 atau jam 4 sampai jam 12 gitu. Itu 8 jam sih gitu. Tapi mungkin ini Dokter Vito juga lebih mengerti ya kalau misalnya tidur jam 4 sama tidur jam 4 pagi sama jam 10 malam tuh berbeda sekali kan dok ya? Beda karena hormon stres dilepaskan gitu. Ketika lagi udah mau bangun, dan ini jadi kebalik ya kalau sering nggak tidur nggak teratur. Iya, dan kalau misalnya jadi yang tadinya mestinya relax malah jadi stres gitu, makanya jadi kulitnya kusam gitu. Jadi ya jam waktu saat mau tidurnya diperbaiki, tidur teratur gitu ya. Kalau bisa sebelum jam 12 malam sudah tidur, terus durasinya juga cukup, kemudian minum air juga harus cukup, terus jaga terhadap pajanan sinar matahari gitu ya. Dalam arti gunakan tabir surya juga SPF-nya saya sarankan minimal 30, terutama di Indonesia kan kita kan sepanjang tahun itu musimnya cuma satu, musim panas, hujan pun panas. Bukannya banyak ya, ada musim layangan, musim buku, musim duren. Kok tahu aja sih musim duren ya. Tadi tuh, nah karena udah telanjur disebut juga, memang ada pertanyaan mengenai tadi juga ya. Tadi mengenai yang pertama misalnya, bagaimana kalau misalkan orang yang kerjanya begadang, contoh nih misalnya wartawan, jurnalis, atau teman-teman yang di entertainment ya kerjaan, atau misalnya saya nih dokter memang kadang-kadang begadang juga. Kalau lihat di Instastory kan kadang-kadang memang malam ada serangan jantung, masa kan demi kesehatan kulit kita nggak bisa bangun ya, jadi tetap aja kita harus bangun. Apa tuh tipsnya kalau orang yang memang suka begadang? Jadi kalau misalnya memang orang yang suka begadang ya itu tadi, misalnya sudah tidak bisa dihindari, harus minum suplemen yang mungkin ada multivitamin dan antioksidan yang membantu kesehatan kulit, misalnya vitamin C, kemudian vitamin B, antioksidan lain yang juga baik untuk jantung, enzim Q10. Dan juga memang mungkin juga perlu zinc, karena zinc bisa membantu untuk regenerasi sel. Betul sekali. Kalau makan buah-buahan mungkin yang ada antioksidannya ya, yang berwarna pink, bukan pink sih namanya, ungu, terus orange, buah-buah berry, itu kan banyak antioksidan, jadi bisa membantu untuk kesehatan kulit juga ya. Nah, makanya itu jadi akhirnya diakali dengan buah-buahan dan juga minum suplemen lah kalau emang nggak bisa ya. Nah, ini penting banget, dan yang tadi udah dibahas juga termasuk tadi mengenai tabir surya. Sebenarnya cara pakai tabir surya yang benar tuh gimana, sunscreen? Ini adalah salah satu pertanyaan favorit saya dan salah satu jawaban favorit saya juga. Jadi, selama ini orang kalau misalnya pakai tabir surya itu seringkali yang digabung dengan misalnya foundation. Karena kan kalau apalagi perempuan gitu ya, kan praktis nih foundation plus sunblock tabir surya. Tetapi sebenarnya tabir surya pemakaian yang benar adalah kalau menggunakan yang bahannya agak kental itu minimal segini, 2 buku jari. 2 buku jari itu apanya maksudnya? Banyaknya untuk jadi satu wajah. Mahal katanya gitu. Nah itu kan pakai tipis-tipis bisa mereka ya, padahal harusnya tebal. Karena satu mahal, kedua kan dicampur dengan foundation kan biasanya kan. Jadi kalau misalnya kita pakai tebal pun jadinya kayak mukanya kayak topeng banget gitu. Nah itulah mengapa kalau misalnya tabir surya saya sih sangat menyarankan untuk memang tabir surya saja gitu, sediaan tabir surya saja. Karena kalau tidak SPF-nya itu tidak akan memberikan efek sebesar yang tertulis. Malah rugi ya. Dan yang benar pakai foundation dulu atau tabir surya dulu? Tabir surya selalu sebenarnya sih terakhir. Paling atas ya, namanya juga tabir ya. Jadi sunscreen itu pasti paling atas, foundation dulu, dan jangan terlalu hemat-hemat banget deh. Ya nanti nggak ada efeknya malah. Dok. Yang benar sih segini. Jadi 2 buku jari ya. 2 buku jari itu untuk muka. Ya, untuk wajah. Tapi ya itu meskipun sudah pakai tabir surya tetap kalau terik sekali gitu ya, berusaha untuk berada di bawah shades atau misalnya mungkin berteduh gitu. Kalau misalkan orang yang pakai tabir surya itu kapan perlu di retouch lagi, kasih di apply lagi? Nah, efektivitasnya pun berkurang setelah 4 jam. Atau misalnya setelah terkena air, misalnya setelah wudhu gitu ya, itu kan akan membasuh kulit. Nah itu harus di reapply lagi. Ya karena soalnya ada banyak kita gini nih ceritanya, dia ada teman-teman nih ya, mereka karena pakai tabir surya, tapi bilang katanya harus cuci muka biar nggak jerawatan. Jadi habis pakai tabir surya cuci muka lagi, saya bilang ya kamu habis dong tabir surya udah, mesti dipakai lagi jadinya. Nah berbeda nggak sih SPF itu? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 30, bedanya apa? Oke, berbeda. Jadi gini,
Untuk SPF itu kan itu kan artinya kan sun protecting factor ya. Jadi kalau misalnya angka-angka itu mencerminkan seberapa dayanya dia itu melindungi kulit terhadap luka bakar akibat sinar matahari gitu. Jadi misalnya SPF 30 itu artinya kulit yang sudah dioleskan tabir surya tersebut akan lebih tahan 30 kali lebih lama untuk mengalami luka bakar setelah terkena sinar matahari dibandingkan dengan kulit yang tidak diberikan tabir surya tersebut. Kalau 15 ya berarti 15 kali lebih lama. Kalau 50 berarti 50 kali lebih lama. Seperti itu. Nah, jadi memang benar kalau itu lebih kuat ya, kalau misalkan dia makin tinggi angka SPF-nya. Jadi itu bukan menggambarkan kalau SPF 30 artinya 30 menit doang tahannya ya. Nih. Ya ada yang nanya. Aku kan jelasin. Dia bilang, kan kamu dokter jantung. Ya, ini aku jawab dokter kulit yang membantu juga ya. Oh, satu lagi dok. Sekarang itu ya jadi tuh ada tabir surya juga yang dia harus digunakan setengah jam sebelum keluar dan di bawah matahari, karena perlu enzim di kulitnya kita untuk merubah zatnya menjadi tabir surya. Jadi memang perlu dipakai sebelumnya ya, setengah jam sebelum keluar. Nah itu penting, bisa dibaca ya. Ini masih banyak sekali sebenarnya pertanyaan mengenai kulit nih. Aku jawab yang penting-penting aja deh. Yang lain ada yang agak kadang-kadang nih pakai produknya apa dok gitu. Kayaknya nggak usah dijawab sekarang ya. Ya ini bagaimana cara menghilangkan flek? Oke. Ya, jadi flek itu kan banyak macam ya dok. Ya, jadi untuk menghilangkan flek, satu yang pasti si dokter itu harus melihat dulu fleknya itu jenisnya yang mana gitu. Karena ada flek-flek tertentu yang mungkin bisa dihilangkan dengan penggunaan skin treatment atau obat-obat oles secara rutin. Kemudian dengan tindakan peeling gitu ya. Ada juga flek yang harus dihilangkan dengan laser gitu. Seperti contohnya flek tanda lahir yang itu kan bawaan lahir ya? Ya, itu kan letaknya di dalam sekali sehingga perlu sinar laser untuk bisa menghilangkan flek tersebut. Tapi bisa hilang? Harus beberapa sesi. Bisa berkurang tapi ya? Bisa berkurang, dan untuk hilang 100% saya tidak pernah menjanjikan kepada pasien hilang 100%, tetapi berkurang dan harus beberapa sesi. Nah, jadi kalau flek-flek yang ringan-ringan aja, kayak misalkan flek yang orang degeneratif gitu, karena usia karena usia itu bisa hilang juga dengan laser juga? Bisa dibantu dengan laser, tetapi ya itu perawatan pasca lasernya pun harus betul. Ada obat atau krim tertentu gitu ya dok? Iya, jadi harus misalnya disarankan untuk pakai pelembab, ya pakai. Disarankan untuk jangan terkena sinar matahari, jangan dipegang-pegang, itu dilakukan. Kalau tidak, justru nanti bekasnya malah jadi lebih hitam. Gitu. Kayak bekas luka. Bahaya deh. Jadi untuk menghilangkan kita itu tadi obat oles, terus tabir surya, peeling, yang penting dilihat dulu. Jadi karena beda-beda ya pasien dan juga respon kulit kadang beda. Jadi gini, aku suka dapat pasien ini kan dia kesana saya bukan karena pasien kulit sih, cuman dia ada masalah jantung, cuman dia nanya masalah kulit ya. Dia bilang, dok saya kenapa ya udah berobat ke dokter kulit ini obatnya keras banget katanya. Nah aku bilang bahwa orang tuh responnya beda-beda, ya bisa kamu samakan. Jadi kalau memang ada begini harusnya dikomunikasikan ke dokter kan ya. Betul. Lalu satu lagi dok, ini sekalian edukasi ya dok ya. Jadi belakangan ini kan banyak banget nih yang jual krim online gitu ya, yang bisa memutihkan gitu. Kita harus hati-hati banget karena banyak krim yang mengandung steroid gitu. Dan memang steroid itu bisa memutihkan wajah secara instan sih dok. Jadi baru pakai berapa hari, berapa minggu tuh langsung kinclong gitu. Tetapi efek sampingnya itu justru berat dok gitu. Jadi nanti timbul urat-urat di wajah kayak garis-garis gitu, lalu kemudian jadi beruntusan gitu. Memang sebenarnya kadang-kadang kita gunakan itu dalam pengobatan steroid. Tetapi biasanya kita akan meminta pasien untuk datang lagi kontrol, karena kita harus mengawasi kan dok, ini harus dihentikan atau tidak, ganti formulasi atau tidak. Itu satu. Jadi hati-hati dengan pembelian krim online yang kita tidak tahu isinya. Kedua, hidroquinone. Hidroquinone itu sebenarnya adalah first line atau pilihan pertama untuk pengobatan flek. Tetapi pemakaian jangka panjang justru bisa menyebabkan endapan dari metabolisme si bahan itu di kulit, sehingga malah kulitnya jadi hitam-hitam dok
itu hitam di dalam kulit itu, dan itu sangat susah diobatinya, tidak bisa diobati dengan pemutih apapun. Ya, jadi penting sekali kalau misalnya satu tahu isi obatnya apa, kemudian kalau diminta untuk kontrol, datang kontrol semata-mata sih untuk itu sih dok, untuk melihat perlu mengganti formulasi nggak ya, sudah cukup tidak ya. Ya, jadi memang itu penting sekali untuk mengamati responnya. Dan kadang-kadang orang-orang yang protes-protes itu ternyata dia nggak kontrol ulang. Nah, jadi dia habis dari dokter ini ke dokter lain lagi. Iya. Nah, jadilah akhirnya pindah-pindah dokter. Kan bingung jadi orang juga kan. Kadang-kadang juga nggak ngaku lah ya kalau dokter kulit. Betul, jadi akhirnya waktu dokter ini keras banget padahal dia nggak kontrol kembali. Nah, betul, jadi memang edukasi begini, penyembuhan itu adalah kerjasama antara dokter dan pasien. Jadi kalau memang ada sesuatu, sampaikan kembali, dok saya kemarin pakai ini, kenapa jadi sekarang begini, apa yang saya lakukan sekarang. Nanti baru memang kita perlu sesuaikan lagi terapinya ya, dokter Jan ya. Oke, ini karena banyak banget, ini saya mungkin yang terakhir aja dulu deh ya sementara ini ya. Nah sekarang ini mengatasi rambut rontok. Wah, ini untuk laki-laki dan juga perempuan. Kan ada berapa yang nanya? Oke. Untuk mengatasi rambut rontok, jadi sebenarnya semua radikal bebas, ROS itu juga berpengaruh terhadap rambut yang sehat gitu. Jadi tadi pola hidup yang sehat harus dijaga. Kemudian stres juga berpengaruh terhadap kerontokan rambut. Kemudian juga ada pola kerontokan rambut yang disebabkan oleh hormon dok gitu. Jadi kenali kerontokan rambutnya karena apa? Karena kalau misalnya disebabkan karena hormon, itu memang satu agak tricky sih dok untuk mengatasinya gitu. Karena memang biasanya hormon laki-laki yang meningkat gitu ya. Jadi rambutnya memang akan rontok gitu karena hormon tersebut yang terlalu tinggi. Jadi kalau orang botak tuh maco banget gitu mesti. Makanya dulu kan dibilang kalau botak jantan ya. Makanya Vin Diesel botak ya. Iya. Sama siapa namanya? Jason Statham. Itu yang main di Fast and Furious deh. Kebanyakan botak tuh kayaknya. Jadi tergantung tipe kebotakan sih dok, tergantung tipe kerontokan. Tapi yang pasti yaitu hidup sehat, kemudian makan makanan yang juga yang sehat, suplemen seperti zinc itu membantu banget kesehatan rambut, kuku, kulit. Nah jadi memang rambut yang rontok ini mungkin saja adalah satu tanda penyakit estetik yang lain ya. Ada juga kan orang diabetes atau punya penyakit yang lain juga botak juga. Maksudnya rambutnya rontok maksudnya ya. Pakai jantung bisa? Ya, penyakit orang yang chronic heart failure, ya bisa aja sih yang chronic heart failure sekali ya. Itu bisa salah satunya juga. Atau orang yang atau orang gitu jelek ya, atau orang yang punya penyempitan di pembuluh darah di kaki ya karena dia punya aterosklerosis banyak kan. Itu kan bukan cuma satu tempat aja. Salah satunya manifestasinya adalah mungkin juga rambut kakinya juga bisa kurang juga, agak rontok juga. Ya, so itu adalah mungkin salah satu tanda dari penyakit sistemik. Jadi kita harus lihat dulu penyebabnya apa. Jadi nggak bisa rambut rontok, ya udah pakai krim apa namanya itu yang buat jenggot panjang tuh. Saya taruh di sana ya. Itu ya MET. Iya nggak tahu ya itu pokoknya. Jadi ada ramuan-ramuan khusus. Akhirnya dia pakai buat di sini buat tumbuh jenggot sama buat rambut juga. Ini beda-beda penyebabnya. So tadi juga kalau ada penyebabnya karena hormon itu juga perlu pengobatan yang cukup menantang ya. Karena soalnya itu melibatkan sesuatu hal yang sistemik. Sistemik itu gini, seluruh tubuh juga kena. Jadi ya itu perlu beda-beda sesuai dengan kausanya, perlu diteliti dan jangan mengobati sendiri. Datanglah ke yang profesional, maksudnya supaya bisa membantu Anda. Ini bukan supaya Anda datang ke orang itu sih, cuma maksudnya ya ini kan tubuh Anda ya. Apakah Anda berani gitu datang misalkan ke tempat orang yang nggak tahu juga mengenai itu gitu, atau mengobati diri sendiri? Tukang cukur rambut aja kan juga biasanya nggak tolong orang buat cukurin. Nggak bisa. Aku juga dokter juga kalau misalkan butuh advice medis juga aku kan datang ke temannya dokter juga. Ya kan itu kan diriku sendiri nih, aku juga harus tanggung jawab dong ya kan. Jadi jagailah badan sendiri dengan merawat dengan sebaik-baiknya. Wah, panjang banget. Kayaknya nanti suatu waktu kita harus tanya lagi nih. Soalnya masih banyak nih sebenarnya ya. Mungkin di video berikutnya aja kita kembali lagi Dokter Janet. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya boleh tanya satu nggak dok ke dokter? Enggak. boleh. Ini karena di depan ini ya, di depan dia biasanya tuh lebih rame loh dari ini ya. Lagi jaim depan sahabat Dokter Vito nih. Kenapa? Dokter, kan kita kan kenal udah lama ya dok ya. Dokter saya lihat kok kulitnya makin kinclong ya. Tapi nggak pernah berobat sama saya nih. Gitu. Jadi saya harus tahu nih rahasianya apa. Ini pertanyaan netizen juga. Nah akhirnya karena itu aku jawab deh. Ini tuh jadi gini ya. Istriku itu ya si Stella ya dia kan dokter juga dan dia tuh memang sering ngasih vitamin. Aku tuh ya aja, menurut aku terus terang juga. Aku terus terang agak jarang juga sih. Maksudnya agak jarang juga kadang-kadang minum vitamin karena lupa kadang-kadang kan. Tapi istriku tuh selalu nyediain vitamin. Emang isinya zinc, vitamin B gitu kan, multivitamin gitu kan. Lalu yang kedua emang tiap kali aku tidur kan aku capek juga kan.
cuci muka sana gitu. Aduh, malas banget ya. Cuci muka yang bersih. Ntar sama dia nggak tahu dia ngasih pelembab. Ya itu pelembab malam-malam dikasih pelembab. Ya aku sih diem aja sama dia dipelembabin. Kadang-kadang dia kasih masker gitu. Nah buat bukainnya aku nggak tahu mereknya apa karena memang dia yang beliin semuanya. Ya aku pasrah aja, aku nurut aja. Nah jadi advice-nya mungkin ya nurutlah sama istri. Ntar istri sayang deh sama kamu nanti. Jadi rahasianya adalah cari pasangan yang mau ngurusin kulit kita ya. Iya benar, yang mau ngurusin. Nah kalau gitu, mungkin dokter kulit juga boleh. Ya, oke ya. Sampai ketemu lagi. Aku jadi cerita rahasia aku. Ini baru pertama kali aku cerita loh ini. Oke, sampai ketemu lagi di tanya jawab berikutnya. Mudah-mudahan dokter Jana masih mau lagi. Salam sehat selalu. Dah. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.